Pak Is atas waktunya yang sudah menyempatkan saya untuk bisa mewawancara terkait dengan tuntutan tugas saya sebagai CGP yang harus mewawancara tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Kebetulan pagi ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala SMP 1 Kota Bekasi sekaligus sebagai Ketua MKKS. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sebelum berangkat menyempatkan untuk bisa bertemu dengan saya. Baik, langsung saja mungkin Pak Is dalam mengemban tugas sebagai pemimpin di sekolah tentunya terkadang kita dihadapkan pada dua hal permasalahan yang dirasakan memang dua-duanya penting, namun tentunya sebagai pemimpin harus memutuskan harus memutuskan keputusan. Nah, kira-kira dalam menyikapi seperti ini seperti apa yang dilakukan oleh Pak Is sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah? Ya, terima kasih Pak Din. Hari ini saya dikunjungi oleh junior saya nih, guru olahraga SMP Negeri 17 sebagai guru penggerak, dan insya Allah nanti juga akan jadi kepala sekolah. Amin. Ya Pak Din ya. Amin. Ini saya berbagi ilmu nih dengan saya diwawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan dilema etika. Nah, ini keputusan benar PS benar. Nah, ini yang sulit nih Din. Kalau salah PS benar udah ketahuan ya. Ketahuan, gampang kita ngambil yang benar ya. Nah, ini benar PS benar. Nah, tentunya sebagai pemimpin kita harus dalam mengambil keputusan tentu mempertimbangkan faktor-faktor penyebabnya dulu gitu kan. Apa yang menjadi penyebab dari sesuatu permasalahan yang akan bermuara kepada pengambilan keputusan gitu. Ya, dengan setelah diidentifikasi mungkin mengidentifikasi dulu, baru dianalisa begitu ya Pak Is. Selama ini gimana? Ya, langkah-langkah apa biasanya yang dilakukan oleh Pak Is selama menjadi kepala sekolah tentu ketika bertemu dengan permasalahan seperti ini? Ya, langkah-langkah atau cara di dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan beberapa kepentingan ya. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi dulu gitu kan. Yang kedua, menilai alternatif apa kira-kira nanti solusinya gitu. Kemudian pilihan akhir dengan tujuan yang kita ini tentu kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Timbang-timbang ya, jadi yang terbaik ya. Terbaik tentunya dari yang baik karena kedua hal ini sama-sama benar sebetulnya kalau kita dihadapkan dengan dilema etika gitu ya. Nah, selama biasanya yang tentunya baik itu kategorinya salah satunya efektif ya dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika, hal-hal apa saja biasanya yang dianggap efektif menurut Pak Is dalam mengambil keputusan yang sifat dilema etika? Hal-hal yang harus kita perhatikan ya sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai kepala sekolah, tentu yang pertama kita harus memahami dulu permasalahannya. Yang kedua, kita tentu akan menganalisa dulu berdasarkan data-data yang relevan ya tentunya. Dan kemudian kita juga memprediksi dampak apa kira-kira kalau kita mengambil keputusan, resikonya. Nah, seperti itu. Hal seperti itu harus menjadi pertimbangan bagi kita di dalam pengambilan keputusannya. Biasanya menemukan tantangan Pak Is. Tantangannya padahal dua-duanya memang udah diambil lah melalui langkah-langkah ini, resikonya mungkin diambil yang terendah, tapi kadangkala kita akan menerima tantangan ya. Nah, dalam menghadapi seperti ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Is? Ya, tantangan yang pertama tantangan dari dalam diri kita ya, sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan. Nah, di situ kita kadang ada rasa ragu gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua kita hindari jangan sampai panik gitu kan. Iya, betul. Jangan sampai panik sehingga kita bisa berpikir
nalar kita ya, dengan pertimbangan kita tidak gegabah ya dalam keputusan. Kemudian juga kita dalam mengambil keputusan tentu mempertimbangkan risiko apa ya akibat dari keputusan yang kita ambil itu. Ya, jadi resiko ya yang paling ini jadi apa yang harus kita kedepankan mungkin ya, efek dari pengambilan keputusan kita ini tentunya salah satunya mempertimbangkan selain efektif harus dampak atau resiko atas keputusan yang kita ambil gitu ya. Nah, itu kadang-kadang sebenarnya ya mungkin mental juga ini ya. Iya. Sebagai kepala sekolah. Mengambil keputusan itu butuh keberanian. Keberanian, ini ya, keberanian itu kadang-kadang bertentangan ya. Tapi kita harus berani gitu dan membutuhkan pertimbangan yang risikonya apa, dan kita juga sudah memprediksi ya kira-kira keputusan ini yang kita ambil ini kita sudah memprediksi akibatnya apa gitu kan, risikonya apa. Dan ini di dalam kepemimpinan tentu ini sesuatu yang kita dihadapkan dengan mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pimpinan kita harus mengambil keputusan. Kenapa? Nah, ada di suatu pengalaman kalau kita wawancara kerja, ada pertanyaan dari yang menguji kita, apakah Anda seorang pengambil keputusan? Itu selalu ada seperti itu gitu kan. Kalau kita jawab, ya kasih suatu misalnya di rumah kasus kan. Apakah kalau Anda mengambil keputusan, apakah keputusan itu Anda tidak minta pertimbangan dulu ya, misalnya kalau di rumah tangga ya, misal ke istri kita gitu kan. Nah, hal seperti itu sesuatu yang memang butuh keberanian dan butuh semacam kajian yang mendalam ya di dalam pemikiran kita gitu untuk mengambil sesuatu keputusan. Nah, apalagi dihadapkan dengan ya dilema etika ini ya, kembali kita awal tadi, dilema etika benar vs benar. Nah, itu kembali dihadapkan dengan itulah tantangan bagi seorang pemimpin, seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya dalam menghadapi sebuah keputusan ini, dalam menghadapi sebuah permasalahan ini, Pak Is langsung ketika memang ada permasalahan langsung diputuskan atau memang ada jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema? Kalau memang versus bujukan moral mungkin kita udah tahu ya, karena dua hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pasti dengan cepat mungkin kan kepala sekolah memutuskan, apalagi kaitannya mungkin dengan penyelewengan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, tentulah sangat mudah teridentifikasi. Namun ketika memang bertemu dengan permasalahan dilema ini, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan? Apakah langsung menyelesaikan atau memiliki waktu yang agak inilah untuk mempertimbangkan? Terus prosedurnya mungkin seperti apa, Pak Is? Ya, kita dihadapkan dengan dua situasi ya. Ada situasi yang saat itu harus kita ambil keputusan. Kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang harus kita pertimbangkan dulu di dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini tentunya kita melihat ya, karena bagaimanapun sebuah kepala sekolah itu harus ya pengambilan keputusan itu segera. Contoh ya, kalau ada kebakaran kan nggak mungkin kita berdiskusi dulu gitu kan. Nah, ini contoh-contoh realnya gitu di dalam ini ya. Kemudian di yang hal-hal lainnya juga misalnya ya yang harus pertimbangan, karena kita harus mencari informasi dulu gitu, mengumpulkan data dulu. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi saya selaku kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas yang berupa pengambilan keputusan, saya selalu dengan pertimbangan yang matang. Butuh waktu ya? Butuh waktu gitu. Nah, biasanya kira-kira ada nggak siapa yang mendukung atau seseorang atau faktor apa yang mempermudah Pak Is dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Lingkungan harus kita
manfaatkan ya. Ya. Lingkungan dalam arti kalau di sekolah itu warga sekolah. Warga sekolah. Circle lah kalau bahasa sekarang. Circle-nya ya, artinya kita harus sebagai seorang kepala sekolah yang bijak ya, tentu dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dengan masukan-masukan. Ya. Masukan-masukan dari mana? Ya, kalau di sekolah tentu warga sekolah. Warga sekolah di situ ada guru, ada tenaga administrasi ya, ada tenaga keamanan juga gitu kan. Nah, kemudian ada wakil-wakil kepala sekolah yang membantu kita ya. Nah, ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi sah-sah saja ya kita, walaupun kita punya hak ya, prerogatif untuk mengambil keputusan, tapi pertimbangan tetap harus kita minta, kita terbuka ya. masukan. Kita terbuka untuk itu gitu. Ya. Oke Pak Is, mungkin dari semua yang dipaparkan tadi terkait dengan mengambil keputusan dilema etika, kira-kira pengalaman apa yang bisa kita petik dari selama mengambil keputusan-keputusan yang bersifatnya yaitu benar versus benar itu? Pengalaman apa yang kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, pengalaman yang paling mendasar tentunya di dalam pengambilan keputusan dilema etika benar versus benar ini adalah rasa objektifnya itu yang paling berat ya kan. Karena bagaimanapun ya, dalam pengambilan keputusan ya tentunya ada konsekuensi ya yang harus kita terima dari keputusan yang kita ambil itu. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan yang sebagai kepala sekolah, pertimbangan yang matang ya. Dan kita juga seperti saya sampaikan tadi, risiko-risiko dari keputusan yang kita ambil kita sudah juga mengantisipasi ya. Kira-kira apa dengan keputusan ini, apa akibatnya, apa risiko terkecil yang diambil. Ya, risiko terkecil tentunya dengan dua pilihan tadi. Mungkin demikian Pak Din. Iya. Dari pembicaraan kita mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan tentunya seorang pemimpin harus mengidentifikasi, kemudian menganalisa, kemudian juga dipertimbangkan resikonya. Jadi yang paling dan harus objektif ya, mungkin dan kadang objektif itu tidak bisa diterima oleh semua hasil keputusan kita, terkadang tidak mungkin memuaskan semua pihak, namun itu tentunya sudah dipertimbangkan resiko terkecilnya seperti apa gitu ya. Mungkin. Yang terakhir kita harus merefleksi Pak. Oh iya. Keputusan yang kita ambil itu, keputusan itu harus kita refleksi untuk dijadikan acuan ya bagi kasus-kasus kedepannya gitu. Nah, itu penting ya. Baik Pak Is, mungkin percakapan kita dicukupkan. Ini sangat luar biasa. Pagi-pagi ini saya dapat ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru buat saya, khususnya seorang calon pemimpin ya. Dalam saat ini mungkin saya masih sebagai guru. Kelak kalau misalkan saya diberi amanah lebih, tentunya saya akan selalu minta coaching lah sama Pak Is gitu ya. Karena bagaimanapun pengalaman itu luar biasa, jam terbang. Secara keilmuan saya paham, namun ilmu-ilmu yang sudah Pak Is rasakan selama menjabat tentunya banyak sekali, karena di lapangan tentu akan berbeda. Soft skill itu tidak ada pelajarannya, tapi pengalaman. Tidak ada kuliahnya, pengalaman itu tetap ya. Nah ini ya, semoga Pak Adin sukses dah ya, sebagai guru penggerak. Insya Allah nanti akan jadi kepala sekolah. Amin. Baik Pak Is, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Pak Is dan amanah. Ya Allah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Din. Gitu dong. Sampai 17. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya.
siang ini saya mengganggu terkaitannya dengan ada tugas saya sebagai calon juru penggerak, yaitu mewawancara pimpinan dalam kaitannya tentang bagaimana mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin. Tentunya ada dua paradigma. Yang pertama itu ada dilema etika dan atas bujukan moral. Nah, kalau yang sifatnya bujukan moral tentu saja yang selama di ini tentu kita dengan mudah memutuskan kalau memang bertentangan dengan norma moral, pasti kita akan dengan mudah karena bandingannya versus benar dan salah. Namun ada kalanya kita dihadapkan pada dilema etika. Nah, menurut Ibu bagaimana ketika kita dihadapkan pada posisi seperti itu? Oke, baik. Terkait pertanyaan tadi dilema etika, kalau kita menerapkan sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. Jadi nanti kalau ada hal norma-norma yang tidak baik, yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, pasti kami membuat langkah-langkah. Nah, jadi setelah mengidentifikasi sesuai dengan norma, salah satu contohnya Bu ya, tentunya ada langkah yang dilakukan. Ya. Kira-kira seperti apa sih Bu langkah yang dilakukan oleh Ibu? Baik, untuk yang pertama kita memberikan langkah yang efektif dan tepat sasaran. Sedangkan langkah-langkah itu perlu dianalisis. Banyak analisis yang kita gunakan terkait dengan berat ringannya masalah tersebut. Mungkin contohnya kalau misalnya masalah itu ringan, kita bisa menggunakan etika keadilan, bisa juga menggunakan etika kepedulian. Itu adalah internal dari masing-masing pimpinan. Kemudian untuk dalam hal menyikapi permasalahan dilema etika ini kan tentunya Ibu seminimalisir, seefektif mungkin menangani. Seperti apa kira-kira Bu efektivitas dalam menangani permasalahan ini? Ya, untuk penanganan yang secara efektif tentu kita harus melihat dari risiko yang dampak risiko yang terendah, Ada nggak Bu tantangan dalam mengambil keputusan? Ini tantangannya pasti ada. Yang namanya orang punya masalah itu tidak bisa memberikan semua mengiyakan. Pasti ini tantangan terkait dengan tingkat penerimaan dari yang berdampak atau efek keputusan yang kita ambil. Ya. Ada nggak Bu waktu khusus kita menanggapi sebuah permasalahan itu sehingga Ibu punya waktu khusus atau kriteria-kriteria cara dalam hal menangani masalah? Baik, terkait dengan waktu kita kembali lagi masalah tersebut. Kalau masalahnya rumit dan berat, pasti saya memberikan waktu yang panjang karena kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita harus kolaborasi dan kita ada pertimbangan, salah satunya musyawarah mungkin dengan pemangku kepentingan, dengan kepala sekolah, dengan orang tua dan lain sebagainya. Ada pihak lain lah ya Bu yang ikut intervensi positif ya Bu ya. Ya. Nah, dari semua keputusan-keputusan yang pernah Ibu ambil nih, misalnya selama Ibu jadi kepala sekolah, baik di SMP yang lain atau di sini, tentu ada hal yang paling yang paling menarik atau yang paling berkesan, dan apa sih modal sebenarnya untuk dalam mengambil keputusan Ibu? Baik, untuk mengambil keputusan kita harus membuat daftar dari tindakan tersebut, baik strategi, alternatif maupun pilihan. Tentunya pilihan inilah yang nanti mempunyai dampak positif secara keseluruhan. Dan kita juga harus punya mental yang sangat kuat, tegas, lugas. Artinya semua pimpinan semua beda-beda. Tapi di sini harus mengedepankan bagaimana mengentaskan masalah itu bisa secara efektif dan tepat sasaran, semuanya clear dengan baik. Oke. Ibu, terima kasih wawancara singkat kita ini sangat menambah sekali, terutama saya. Mudah-mudahan ini jadi bekal jika saya diberi amanah tugas tambahan seperti Ibu, luar biasa. Dan mungkin di lain waktu saya akan meminta ngobrol lah seperti ini, karena memang banyak sekali ilmu yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya, dan
mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat buat saya pribadi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mohon izin ya Pak Adin tadi sudah terkait dengan masalah-masalah, mudah-mudahan CGP-nya lancar. Amin. Dan menjadi amanah yang nanti bisa Pak Adin laksanakan di Amin. dalam menjabat atau pemangku kepentingan. Dan saya doakan mudah-mudahan CGP-nya lancar. Amin. Dan cita-citanya Pak Adin tercapai, khusus untuk penanganan